Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabina Izati Azra, NIM 120-250-128 dari Prodi TPP 47. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas besar serta ujian akhir semester mata kuliah PKS 2. Baiklah, pertama-tama yang akan saya bahas adalah latar belakang mengenai program yang saya ambil, yaitu adalah dalam pemilihan program ini, latar belakangnya adalah karena dapat mempermudah kita dalam melakukan perhitungan secara berkala. Dalam program ini dibuat menggunakan bahasa C++ dengan menerapkan 3 macam konsep, yaitu percabangan, perulangan, serta array. Latar belakang program yang saya ambil yaitu ada 2. Yang pertama ada bangun ruang yang berasal dari matematika. Bangun ruang atau disebut juga dengan bangun 3 dimensi adalah sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Contohnya yaitu seperti balok, bola, dan lain sebagainya. Lalu untuk latar belakangnya yaitu dari hukum Ohm yang berasal dari fisika. Hukum Ohm itu sendiri adalah suatu ilmu dalam fisika yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan dalam satu rangkaian listrik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk program yang pertama, yaitu bangun ruang. Baik, dapat kita lihat di sini. Pertama-tama di sini ada menu, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel, string pilihan, dan ulang. Kemudian ada cout sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama, yaitu berupa nama, NIM, dan kelas saya sebagai identitas program yang saya buat. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada bulatan yang ini, atau biasa disebut dengan konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga panah ini, atau biasa juga disebut dengan flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Selanjutnya, di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama ada output 1 yaitu volume kubus, selanjutnya ada output 2 yaitu volume balok, dan output 3 yaitu volume prisma segitiga, dan ditambah dengan output keempat yaitu keluar. Jika ingin keluar dari program, dan juga output pilihan sebagai pendeklarasian untuk memilih pilihan program yang ingin kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian saya memilih input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung volume kubus. Di sini kita diminta untuk masukkan sisi kubus. Memasukkan sisi kubus itu sendiri sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari volume kubus tersebut. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua, yaitu mencari volume balok. Nah ini, di sini kita diminta untuk memasukkan rumus balok seperti yang saya masukkan di sini, yaitu P dikali L dikali T. Ya. Selanjutnya masuk pada pilihan ketiga, yaitu volume prisma segitiga. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk masukkan rumus dari volume prisma segitiga tersebut.
Setelah ketiga pilihan tersebut sudah, dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assign, yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan, serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Dan yang terakhir yaitu pilihan keempat, jikalau kita ingin mengulang program tersebut, jika memasukkan pilihan selain 1-4, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, pilihlah tidak. Baik, untuk flowchart bangun ruang, program yang pertama sudah selesai. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada materi yang dev C++-nya. Baik, nah ini. Untuk memulai program, kita ketik include stream include string using namespace std integer main. Selanjutnya kita ketik cout di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Setelah itu ketik endline untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan do ini sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Fungsi cin dalam pemrograman yaitu adalah untuk input data. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasilnya. Selanjutnya kita ketik if sebagai pilihan ini, di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Setelah itu ketik cout pilihan Anda, yaitu 1, 2, 3, ataupun 4 untuk ditampilkan atau output data. Maaf. Pilihan yang ke-1 yaitu untuk mencari nilai dari volume kubus. Kemudian masukkan rumus volume kubus, deklarasi if else dan if merupakan program dari percabangan. Fungsi C dalam pemrograman yaitu untuk input. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung yang ini. Pilihan kedua yaitu menghitung balok, kemudian masukkan rumus volume balok. Setelah itu pilihan ketiga yaitu menghitung volume prisma segitiga. Selanjutnya masukkan rumus prisma segitiga, kemudian ketik if else pilihan keempat untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, 3, 4, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Kemudian di sini ada else, lalu ada pilihan cout untuk mengulang atau tidak, dan terakhir ada while yang ini, yaitu sebagai perulangan untuk mengulang ya atau tidak program yang sudah kita jalankan tersebut. Dan untuk mengakhiri program, ketik endline. Kegunaan program ini akan mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar dalam menghitung bangun ruang. Selanjutnya kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile and run untuk mengetahui apakah program yang kita input sudah benar ataupun belum. Saat sudah dikompil, hasilnya akan seperti ini. Baik, kita pilih pilihan antara 1 sampai 4. Di sini saya akan pilih yang kedua. Kita masukkan panjang, saya pilih 3, masukkan lebar, saya pilih 4, masukkan tinggi, saya pilih 5. Kolom balok sama dengan yang dapat kita lihat di layar. Lalu kita ketik
Tidak. Oke. Baik, ini program yang kita jalankan sudah berjalan. Lalu jika ingin diulang lagi, bisa kita ulang dengan cara menekan ya. Selanjutnya, saya akan masuk untuk ke program yang kedua, yaitu adalah materi dari hukum Ohm. Yang pertama adalah flowchart-nya terlebih dahulu. Untuk program yang kedua, yaitu yang hukum Ohm. Baik, pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Yang kedua, kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string, pilihan, dan ulang. Kemudian ada cout sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Saya membuat output nama yaitu berupa nama, name, dan kelas. Saya sebagai identitas program yang akan saya buat. Selanjutnya, di sini jika kita lihat ada bulatan atau yang biasa kita sebut dengan konektor yang berfungsi sebagai untuk menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam suatu halaman. Kemudian ada juga panah atau biasa disebut dengan flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai arah dari satu dan selanjutnya di sini saya masukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan dalam program. Yang pertama ada output 1 yaitu tegangan, selanjutnya ada output 2 yaitu kuat arus dan output 3 yaitu hambatan. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung tegangan. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan kuat arus dan hambatan sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari tegangan tersebut. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua, yaitu mencari nilai kuat arus. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus yang dimasukkan, yang digunakan untuk mencari seperti yang saya masukkan di sini, yaitu I sebandingkan P per R. Selanjutnya masuk pada pilihan ketiga, yaitu mencari nilai hambatan. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dari mencari nilai hambatan tersebut. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah, dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning. Untuk ini, yaitu assign yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan. Serta tugas tersebut dalam suatu variabel. Dan yang terakhir, yaitu jikalau kita ingin mengulang program tersebut akan error jika kita ingin mengulang program tersebut kita bisa memilih ya, dan jika tidak, pilihlah tidak. Baik, untuk flowchart-nya sudah selesai saya jelaskan. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan program C++-nya. Ini. Yang pertama-tama, untuk memulai program, kita ketik include string using namespace integer main. Selanjutnya kita ketik cout, di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Setelah itu ketik end line untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya kita ketik integer pilihan, di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut.
Deklarasikan while sebagai program perulangan. Setelah itu ketik cout pilihan Anda yaitu 1, 2, ataupun 3. Atau yaitu tegangan untuk mencari nilai dari tegangan, kemudian masukkan rumus dari tegangan. Yang ini rumus dari tegangan sama dengan if kali R. Deklarasikan if else dan if merupakan program dari percabangan. Fungsi sein dalam pemrograman yaitu input data. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung nilai kuat arus. Kemudian masukkan rumus kuat arus. Setelah itu pilihan ketiga yaitu menghitung nilai hambatan. Selanjutnya masukkan rumus hambatan. Kemudian ketik if else. Pilihan ketiga untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, 3, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Dan untuk mengakhiri program, ketik end line. Lalu, penggunaan halaman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar, dalam menghitung dan mencari nilai pada hukum Ohm. Selanjutnya, kita jalankan program tersebut, yaitu dengan cara kita ketik F11 atau compile and run. Atau compile and run. Baik, kita tunggu dulu. Kita compile and run atau ketik F11 untuk mengetahui apakah program yang kita input sudah benar atau belum. Di sini ada pilihan antara 1, 2, dan 3. Di sini saya pilih yang pertama. Selanjutnya kita akan masukkan nilai I-nya yaitu 6 dan R-nya yaitu 9. Oke, V-nya kita dapatkan yaitu 54 volt. Untuk ulang, kita bisa pilih ya atau tidak. Di sini akan saya pilih ya. Selanjutnya saya akan pilih, di sini bisa kita ulang lagi, mana yang akan kita pilih dan kita 1, 2, 3. Kemudian saya ingin mengambil yang nomor 3. Kita masukkan tegangan yang, V-nya 2, masukkan I-nya yaitu 4, R-nya 0,5. Jika ingin ulang, kita bisa ketik ya, dan jika tidak, kita ketik 3. Baik, itu berarti program yang kita buat sudah dapat hasil kita jalankan. Baik, sudah selesai. Berikut adalah program yang sudah saya buat, yang sudah saya jalankan, yang berupa flowchart dan program C++-nya. Dari penjelasan tersebut dapat kita gunakan kesimpulan, yaitu penggunaan dari C++ ini memudahkan pekerjaan kita. Baik, cukup sekian dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.